Balik lagi di Barista dan Teman. Kita mau ngapain, Bil? Oke, betul itu. Oke, kita balik lagi. Iya, bagus. Oke, kali ini Balik lagi. episode 4 balik lagi di Barista. Penontonnya ada 10.555.25,5. Betul sekali. banget. Dengan acara Ngakak sehat. Oke. bersama gua Billy. Dan gua Semur. Yo wey. Kita bakalan ada di mana nih? Kita lagi ada di Karang Tengah. Betul. Mau tahu di mana? Mau ngobrol sama siapa? Ini lihat. Kita lihat. Aplikannya. Oke. Jar. Kita balik lagi nih ya. Nah, kita mau hari ini mau ngobrol sama nih, Bil. Kita bakal ngobrol sama yang punya Siapa? mental kita nih. Emang ya? Ya lo lihat. Oh, jadi bisa lihat. Jadi sebelumnya gue mau jelasin dulu. Jadi yang punya mental kita ini ya awalnya dulu dagang udang rebon. Iya, awalnya dagang. Oh. Iya, udang rebon. Udang rebonnya udah dijemur atau Enggak, masih basah. Masih basah. Iya, kadang dia mandi sendiri, basahin lagi. Gimana, udah siap belum orangnya? Gimana nih? Orangnya udah ada belum? Enggak, dia lagi nimba air. Tadi sih Sumur sudah sehat. datangnya tadi jam 5. Datangnya jam 5. Terus kata dia bilang, "Udah gua ntar on the way deh," ya kan? Oke. Naik baling-baling bambu. Langsung aja kita panggil ya. Oke, langsung aja kita panggil. Mas Yunas Angkasa. Oke. Dan podcast sendiri. Oke. Halo Mas Yunas, apa kabar? Apa kabar Mas Yunas? I'm Fine ya. Ya. Nah, ini adalah ownernya dari mental kita, guys. Mental kita. Sebelum kita berlanjut, kita ngobrol sama Mas Yunas ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Ya buat kalian viewer ya. Viewer. Oke, emang apa nih namanya? Ini namanya ngakak sehat, Mas. Ngakak sehat. Ya kan Nggak asik kayaknya kalau disingkat. Nggak asik. Ya makanya kita nggak singkat, men. Gitu kan. Singkat lah. Ngakak Kalau sehat. disingkat jadi ngaseh ya kan. Nggak, kalau cabut. Oke, mau ngapain lu pada? Oke, ini kita lagi ada di mental kita nih, Bil. Betul. Oh, otomatis mental kita ini berdiri tahun kapan, terus kenapa namanya mental kita, terus kenapa buka kopi gitu. Nah, ada kopinya. Terus kenapa nggak buka ini kafe kan? Iya, kenapa nggak buka es tebu gitu? Kenapa nggak apa namanya janji manismu kan Iya, bisa gitu ya? Kan ini bukanya di Karang Tengah, kenapa nggak di Karanganyar? Iya, gitu? kopi Karanganyar. Karang bolong gitu kan? Kenapa tuh Mas? Coba boleh dijelasin gitu? Oke, intinya ya gitu. Gitu. Gitu ya? Belum. Masuk nih. Let me to introduce this fucking self mental kita. Lanjut. Ya. Jadi mental kita. Anjir, lu tadi pertanyaannya banyak banget. Iya dong. Jadi mental kita adalah wattnya dulu ya. Oke. Wattnya adalah mental kita adalah coffee shop ya. Yap. Coffee shop yang ada di Jalan Raden Saleh nomor sekian ya, gue juga nggak Lupa. Pinggir jalan biasanya nomor dia. Biasanya kalau susah tuh. Jadi itu 32 deh, 32. bisa kurang nggak tuh 32? 31,5. Oh, 31. Bagi 5 ceban dong.
Oke, Cabut lu Bil, cabut lu Bil. ya. Itu di kanan tengah Ciledug lah. Jadi dekat perapatan Ciledug. Ya kayaknya itu jadi patokan yang udah pas banget deh gitu. Perapatan Ciledug. Patokan tuh. Jadi ada tanda gitu. Iya, betul. Nah, where-nya ya di mana? Kenapa gua ngambil ini? Ngambil di sini tempatnya adalah ini spot yang strategis. Sebelah kalau kita ngomong dari sini ya. Sebelah timurnya itu tuh si Jakbar. Kalau ke arah Kembangan kan, ke arah tengah Kembangan gitu Jakbar. Terus kalau ke arah ke baratnya sana Tangsel. Gak ada. Nah tuh lihat tuh sebelah mobil tuh. Gak ada. Iya. Tangsel. Oh, Tangsel. Kalau misalnya ke arah selatannya Jaksel. Jakarta Selatan, ya gitu. Gak ada. Ya. Gak ada juga ya. Gitu. Ke sana ke kota Tangerang. Jadi kita ada di tengah-tengah kapital kota ya. Kota-kota yang berarti antar batasan ya. Yes, gitu. Berarti emang nyarinya di tengah-tengah gitu. Betul. Kalau bus kan antar kota, ini antar batasan. Iya. Yes. Ya, kalau lu kan antar warga. jadi center point gitu, center point. Kenapa juga banyak sekolahan di sini yang dimana WHO, sekarang pertanyaannya WHO. Ya. Target pasar WHO. Siapa? Kan kita 5W1H nih. Ya. WHO-nya itu target pasar kita banyak kan anak sekolah. Targetnya anak sekolah. Targetnya anak sekolahan ya. Iya, karena anak sekolah di sini banyak anak sekolah nih, banyak sekolah-sekolahan nih. Ya. SMP sekian, SMP sekian, SMP swasta, SMK juga banyak di sini gitu. Nah, terus apalagi tadi pertanyaannya? Kenapa? Why namanya? Why-nya? Kenapanya namanya mental kita? Karena gue berangkat dari mana? Dari Cibodas, Priuk, dari naik angkot terminal. Dari mana Mas? dari Bronjo. Apa lu Bronjo? Bronjo. Oh itu Bekasi Timur. Enggak, soal tentang Iya. Bronjo. Gue baru tahu lagi ada daerah namanya Kronjo gitu. Oh di Tangerang banyak, ada Kresek, ada Konjo, ada Kunciran, ada Gondrong, ada Pasar Oh ya benar. Kepang. Belum tuh Kepang. Iya. Poni. Mencong. Oke, hunya kenapa tuh Mas? Why? Mental kita. Iya, gue berangkat dari situ, gue berangkat dari sebuah komunitasnya tadinya namanya Indonesia Darurat Broken Home. Nah, gue jadi sebenarnya mau bikin akun jurnalistik tentang jurnalistik jalanan lah ya, gitu. Kayak lambe-lambehan itu tuh, gitu. Tapi concernnya ke anak-anak broken home. Gitu. Tapi kesininya lagi gue meluaskan diri jadi ngomonginnya mental. Berarti tadi apa? Indonesia Darurat Broken Home. Berarti lu anak broken home bukan? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Berarti itu kenapa ada anak broken home gitu? Kenapa? Gua ngelihat segala kriminalitas, segala hal-hal yang negatif yang berkembang di remaja-remaja sekarang tuh awalnya dari mana sih? Rootnya dari mana nih? Kebanyakan dari keluarga dong. Betul. Iya nggak sih? Betul banget. Iya benar. Lu katanya dikit-dikit dimarahin lu langsung jadi anak broken kan? Iya. Sama orang tua lu gitu kan? Itu anak Gen Z banget ya. Joker tahu. Ya kan, Joker kan prinsipnya kan adalah orang baik yang tersakiti akhirnya jadi jahat kan? Betul. Jadi pengen ngebantai society nih karena society nggak bener nih gitu. Nah, hal yang nggak baik, orang baik yang jadi jahat itu biasanya berasal dari keluarga. Tersakiti atau gimana? Tersakiti ya, gitu. Yang dibanding-bandingin lah, yang dikucilkan lah di keluarga, yang dianggap gitu. Omongan verbal yang negatif lah sama orang tua gitu. Gua kagak nyalain orang tua, ya. Iya. Banyak. Kebanyakan ya. Sampai yang kurang perhatian gitu. Ada. Kasus bunuh diri, suicide squad, sorry. Squad. Murah tuh lu pakai kuah ngomong. Ya, terus suicide. Pasukan bunuh diri itu biasanya ya dari rumah itu sendiri. Baru pas di rumah udah nggak bener, di lingkungan juga nggak didukung, akhirnya punya pemikiran untuk pendek gitu. Ya udah dia eksekusi gitu kan. Nah, gue memotret itu dalam sebuah jurnalistik sampai akhirnya banyak yang DM, yang DM untuk bang ketemu yuk, gue mau cerita. Mau cerita gitu ya, curhat lah ya. Curhat gitu. Mama dede lu. Tante dede. Tante dede. Jadi gue
setelah di online doang, tapi akhirnya ada yang sekitaran Jabodetabek dia pada pengen ketemu. Berarti dia datang Mas nih. Datang gua jadi face to face gitu. Face to face akhirnya ketemu di taman mana di Barito. Ada ayo dia. Iya, taman langsat segala macam. Kita ngumpul tuh bikin beneran, saling cerita, ada yang nangis-nangisan gitu. Oh, boleh curhat lah pokoknya. Sesi curhat gitu Mas. Cewek-cowok, iya. Kalau cowok semua nggak asik juga, Bray. Iya sih. Kebanyakan sih sebenarnya masih cewek sih. Cewek lah ya. Tapi di tengah perjalanan itu gue pengen cowok juga harus. Jadi gue lebih ke cowok. Ke cowok aja. Kenapa lebih ke cowok? Kenapa tuh Mas? Gini. Karena sesama cowok. Ini gue bikin Jelas. IDBH ini Indonesia Darul Home di singkat jadi IDBH. Bikin IDBH ini tuh gue pakai riset gue. Ada nggak sih komunitas atau akun yang ngomongin tentang mental? Broken home. Oke. Ya, ada lah, tapi masih sedikit kan. Nah, dari sedikit itu gue lihat yang concern, misalnya ada satu yang gede nih, yang gede banget. Yeah. Dia posting sesuatu, tapi yang komen tuh 5 cewek 1 cowok, 5 cewek 1 cowok. Yang like juga gitu, 5 cewek 1 cowok. Artinya bilang ini cowok emang naluriahnya nggak bisa curhat atau nggak mau curhat, nggak bisa atau nggak mau kan beda tuh. Betul, beda banget. Tapi Bill emang sebenarnya tuh untuk ngobrolin kayak tadi mah mental atau broken emang kayak butuh seseorang sih gitu. Betul. Butuh seseorang untuk emang kayak bisa nyurahin apa yang dia rasain gitu nggak sih Mas ya? Iya, betul. Iya. Bener nggak sih butuh orang gitu. Jadi kan orang yang nggak pengen diketahui sama siapa, gue pengen banget nih sebenarnya curhat gitu. Iya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang gue nanya ke lu deh. Kalau lu lagi nongkrong nih, di bawah tiang listrik Iya, misalnya. Di bawah tiang listrik nih. Atau lagi di coffee shop lah gitu. Oke, siap. Gue suka nanya ke cowok-cowok deh ya. Obrolan lu apa emang? Pernah nggak? Sering nggak lu ngomongin mental? Sering. Kalau gue bilang enggak sih. Tapi kalau agama malam ya, kalau agama malam gue paling ke agama gitu, para nabi. Serius, Cok. Cowok kalau makin malam kagak jelas omongannya. Random tuh ya. Soal alien lah, Cupang Thailand lah. Kagak jelas kalau cowok. Yakin ngomongin apa? Rasgir kan lu? Iya, Rasgir. Iya. Coba itu. Udah belasan yang kobra apa yang Firdaus tuh? Apa yang silet? Firdaus mah bewok. Bukan belasan. Ampun banget. Kabur lu, Mas. Iya. Enggak, dari hasil pengamatan dan lain-lain menurut gua nggak terlalu banyak tuh, paling ngomongin MU kalah dulu ya kan. Betul. Paling ngomongin cewek Cencengan, ngomongin futsal, ngomongin strategi motoran, perang sarung, balap lari, lempar lembing tuh ngobrol. Tapi ngomongin pernah nggak sih gue lagi ngerasa lagi disepelein banget sama keluarga gue, itu jarang. Gue ngerasa gitu jarang. Nah makanya maksudnya gue pengen bikin stimulus asik. Pengen bikin pancingan bahwa cowok juga bisa curhat loh, cowok juga bisa ngungkapin loh, cowok juga bisa nangis loh. Ya. Paling nggak ngungkapin lah, ngerilis stresnya dia gitu. Itu yang mau gue kejar. Jadi kenapa gue concern karena bikin akun sejenis yang kayak tadi gue bilang hasil kedua, tapi lebih maskulin. Lebih maskulin. Minyak wangi. Aja maskulin, minyak wangi kan? Eskulin. Eskulin ya. Eskulin masuk lah ya. Iya. Tadi lanjut ke mana? Gue boleh ngerokok nggak? Boleh Mas, boleh ngerokok. Biar mulut gak bojigong. Iya. Tapi kayaknya sih kita mulut gue udah bojigong sih. Oh gitu. Kita bakal nyobain kali ya? Iya. Coba bojigong nih, kita kayaknya minum dulu kali ya. Cobain kali ya. Menunya dari mental kita nih kali ya. Menunya ya. Boleh kali. Boleh dibawain tuh kayaknya seru. Nah ini dia nih, kita sudah kedatangan menu dari mental kita nih. Makasih loh. Seger banget tuh ya. Ini apa nih Mas, biru-biru? Gua tahu nih kalau minum ini pasti berasa habis mandi. Ini biru-biruan. Kayak ditonjokin. Apakah ini namanya? Ini Blue Tropical. Cobain Bill. Ini apa ya? Paling hazelnut ya? Ini nggak tahu, kita coba dulu. Ya. Enak tahu. Ikotit. Tit. Oh ini hazelnut nih Mas.
Ya pakai. Wah, saik. Cakep. Percampuran kopi sama susu dan gula itu Pas ya. balance. Iya. Enak pokoknya. Halo, lip service aja. Manis. Coba dong kayak Chef Juna dong. Apa tuh? Kok kayak Chef Juna? Asik. Ini menurut aku oke lah. Oke ya. Perfect. Perfect ya. Berapa persen? 99. 99. Persennya cuma Allah yang tahu. Ya Allah. Oke, Mas, balik lagi nih. Balik mana? Balik mana? Ke Cirebon. Oh, Cirebon. Ya. Balik lagi nih. Tadi kan udah di kasih tahu nih ya tentang mental kita tuh. Ya, jadi orang-orang bisa curhat juga ibaratnya ya. Di komunitas apa tadi? IDBH ya. Tapi sekarang jadi ganti nama jadinya mental kita community aja. Oh, berarti mental community aja berarti. Iya. IDBH-nya masih ada tapi hitungannya. Ya, udah lebih berkembang lah kita ke next level lah. Jadi ngomonginnya udah bukan yang broken home doang, tapi ngomonginnya yang punya mental keganggu gitu, kejiwaan gitu. Iya kayak gitu. Walaupun gue bukan dokter, tapi gue concern ngomongin mental. Kenapa sih nggak di straightin aja gitu, nggak dijalanin aja gitu. Kita ngenalin ngomongin mental, harus ngomong pakai bahasa ADHD lah, skizofrenia lah, bipolar, apa sih bipolar kan? Iya bipolar. Apalagi tuh? Bipolar apa sih gitu kan? Nah, ini ngomongin tentang bipolar tuh anak zaman sekarang tuh seneng banget gitu. Gua bipolar banget nih. Nah, itu dia. Kenapa sih kan bipolar itu penyakit? Dia tuh menganggap dirinya gua bipolar banget. Kenapa tuh, Mas? Gua bisa berubah-ubah. Sampai di video itu ya. Iya, bipolar gitu kan. Iya. Kenapa tuh, Mas? Ya, bipolar kayak sebenarnya itu penyakit yang baru muncul. Bukan baru muncul, baru tenar ya. Iya. Tenar baru viral gitu. Ditambah dia unik. Penyakit unik ya, yang dibilang berkepribadian ganda gitu. Yap. Jadi ada 2 orang gitu sebenarnya. Iya, sebenarnya 2 orang gitu kan. Kayak gitu kan. Padahal bunsin ya. Padahal pemaknaan aslinya sebenarnya nggak cuma berkepribadian ganda, tapi lebih ke mood booster, moodnya kan diambil. Mood swing. Kayak AC tuh kan swing gitu kan. Kan AC kan swing. Moodnya. Tapi memang ada yang tertinggi, bisa level tertinggi gitu. Ini gue bukan dokter ya, jadi gue ngomong cemilu. Correct me if I'm wrong ya. Ya ada yang tertinggi ya itu yang punya kepribadian. Kadang-kadang lu jadi siapa? Iya. Nah, kadang-kadang lu punya halusinasi, lu tuh siapa gitu. Iya. Terakhir lu jadi Spiderman kan? Terakhir jadi Spiderman. Lu tau nggak lagunya sini? Siapa tuh, Mas? Siapa? Dream Theater. Dream Theater. Spirit Carries. Oh iya. Itu kan menceritakan tentang si Victoria kan? Victoria itu betul. Victoria's Will ya kan? Iya. Final Spill gitu kan? Itu Victoria ini tuh kisah nyata. Iya. Dia tuh berarti kisah nyata dibikin lagu gitu. Iya, dia tuh kalau nggak salah dia transgender atau apa gitu atau LGBT atau gimana. Nah, dia punya stres gimana sampai dia akhirnya bunuh diri gitu. Karena dia punya kepribadian beda-beda gitu. Kadang dia jadi pembunuh, kadang dia jadi apa gitu. Berarti serem juga ya. Tapi kalau bipolar itu emang bener ada ya mas, masa gitu bener ada gitu. Bipolar yang sejatinya gitu. Yang tadi kayak gitu, ya ada. Ada ya? Oh gitu ya. Ya tapi yang pada umumnya itu tadi yang mood swing itu, yang sekarang gua ketawa-tawa, tapi nanti berapa jam kemudian gua nangis tanpa sebab, gitu. Tiba-tiba nangis aja gitu ya. Lah ya. Iya. Tahu-tahu cuma lihat apa tirai gitu, biasa nangis gitu. Itu ada sih kayak gitu. Seru juga. Dan teman-teman di sini tuh ibaratnya saling membantu juga ya mas, kayak gitu. Membantunya dalam segi apa sih mas? Oke, membantu dalam segi apa? Sesimpel kita tuh ngedengerin. Hanya mendengarkan. Dengerin. Jadi dengerin apa nih maksudnya? Mereka curhat, mereka ngomong. Maksudnya kita tampung dulu, misalnya dia curhat, kita tampung dulu gitu atau kita dengerin dulu gitu. Iya. Sorry ini ya kayak bisa. Terus apa tadi? Apa namanya? Sorry nih teman-teman psikolog ya, psikolog atau psikiater. Kayak banyak yang datang ke gua ngomong, gua mas datang ke psikolog itu, gua pengen curhat, pengen cerita, pengen rilis perasaan gua.
tapi malah banyakan dia yang ngomong. Si siapanya? Si psikolognya. Oh, psikolognya malah yang lebih banyak ngomong. Iya. Bukan si pasiennya. Oke. Jadi gue malah nggak dapet healing di situ. Oke. Sedangkan nyaman kali ya? Iya, gue bukannya narsis tapi misalnya berdasarkan pengalaman yang gue sering dapet. Dia datang ke sini, terus ngobrol sama gue diem sediem-diemnya paling jawab iya, oh gitu, oh benar gitu kayak gitu doang. Tapi sebenarnya dia ngomong. Dia ngomong apa aja, gue kagak dislike and I like and dislike gue. Gue cuman ngomong bener, oh gitu doang. Belum ngasih saran lah ya. Ngasih saran ya. Baru hanya mendengarkan. Iya. Gue malah sering kagak pernah ngasih saran. Enggak, gue cenderungnya nggak ngasih saran. Lu harus begini juga. Tapi maksud gue gini mas, pernah nggak sih yang datang ke lu nih, dia tuh udah parah banget tuh, kayaknya hidup aja udah ogah gitu, levelnya tuh udah tinggi lah mas. Hidup aja itu udah nggak mau gitu. Hidup enggak nanti tak mau. Segan. Cabut lu. Hidup segan nanti tak mau. Maksudnya pernah nggak ada yang sampai level gitu tinggi itu lah mas. Maksudnya gimana? Ada nggak tuh? Oke, sampai level tertinggi itu sebenarnya nggak ada levelannya sebenarnya. Yeah. Mental orang beda-beda ya. Ada yang cuma gara-gara dia disuruh kemana doang. Disuruh sama orang tua yang ngapain gitu, apa dia udah depresi gitu. Ada. Kalau gue disuruh sama orang tua gue lupa sih. Beli apa tadi micin? Lu mah emang nggak seneng sama orang tua lu. Jadi orang tua yang depresi. Iya. Terus. Ya, yang agak ekstrem sih ya. Ada yang udah mau bunuh diri nih, Bray. Berarti sampai bunuh diri tuh, ada tuh teman-teman. Ada yang udah mau bunuh diri. Ada yang udah mau bunuh diri. Dia udah beli etanol, udah beli Repanol. apa sih? Sunat. Yang kemarin tuh kopi-kopi apa? Ini. Cyanida. Cyanida. Dia udah beli bahan-bahannya. Dan dia udah mau eksekusi di suatu malam di tempat yang sepi. Di suatu tempat lah gitu ya. Di suatu tempat yang sepi gitu. Tapi ada teman kita di sini, harusnya anak komunitas ini yang temennya dia kayak tahu keberadaannya dia di situ. Akhirnya dia temenin. Tahunya gimana mas? Dia ngechat atau emang di live Instagram atau gimana tuh? Iya, lucunya sih. Gua kagak ngomongin negatif ya. Kagak ngejudge orang, tapi dia emang ada kayak salah pemisahan gitu dijadiin status. Berarti orang-orang yang di set sama di nomornya berarti ngeliat dong gitu ya? Kayak WhatsApp atau Instagram gitu kan? Dan setelah diceritain, baik yang bilang pas dia pada saat itu baik yang ngomong, lu lebay, lu apa? Dia tambah down dong. Iya. Tapi ada satu anak yang sering nongkrong di mari, anak komunitas ini, dia aware. Dia malah nyamperin tuh anak jam 1 malam loh. Berarti disamperin, ditahan-tahan. Udah, gua kagak mau pulang sebelum lu udahin ini gitu. Dia nggak usah ngelakuin gitu. Tapi cowok mas? Cewek, yang bunuh diri cowok. Yang nyamperin ini cewek. Tapi gini mas, maksudnya dia udah minum sesuatu atau belum gitu? Belum, dia udah mau eksekusi. Oh, baru mau eksekusi aja gitu. Wah, tuh. Gawat juga ya. Disamperin, tapi udah dipegang gitu. Ditahan, ya pokoknya ditahan. Akhirnya besok berhasil tuh. Anak sininya berhasil. Ngajakin ngobrol, udah deh lu ngobrol sama Bang Yunas ada di mental kita. Diajak ada kayak kemari. Ya udah gue dengerin aja ceritanya. Gue paksa gitu. Udah lu cerita sama gue sini. Gitu. Oke. Nah, gue kayak tadi yang gue bilang metode gue kagak nyuruh jangan bunuh diri, sayang hidup lu. Nah, gitu. Gue dengerin aja. Tapi sorry. Itu gara-gara apa sih gitu? Nah, gara-gara apa sih maksudnya kan ya keluarga entah pacar atau apa gitu? Gue nggak bisa ngomongin detailnya. Gara-gara apa sih gitu sampai dia kayak gitu gitu? Gue nggak bisa ngomongin detailnya, tapi lebih ke asmara sama dia berarti asmara juga ada gitu. Asmara dan dia tertolak sama dunia lah. Oke. Tapi pas gue dengar itu sebenarnya aku nggak juga kok. Sebenarnya nggak juga lah ya. Banyak banget cerita yang lebih kelam daripada lu gitu. Tapi aku gak bakal ngomongin itu. Iya. Hargain. Ya dia ngerasa gitu ya udah, gue juga
into ke dia juga gitu. Berarti kita sebagai yang pendengar nggak boleh maksudnya apa ya? Nggak bisa memaksa juga gitu ya? Iya, jangan langsung dibantai deh. Terserah dia dulu deh mau gimana gitu ya? Iya, lu mau ngapain? Jadi jangan langsung ke solution ya mas ya. Iya. Dengerin dulu apa yang dia rasain, keluhannya semuanya. Gitu kita masuk lah gitu ya. Tapi kalau kayak gitu, dia bakalan sembuh sendiri nggak sih mas kalau kayak gitu? Nah itu dia, dengar dia cerita tuh. Nah, afternya testimoninya dia ngomong, lu belum ngasih saran lu Bang Yunas gitu kata dia. Bang Yunas lu belum ngasih saran waktu gue cerita kemarin gitu. Tapi kok gue udah bisa mulai masalah gue sendiri dengan gue cerita doang. Mulainya maksudnya hilang secara perlahan atau gimana mas? Iya dia cerita. Problemnya dia udah ketemu. Iya jadi dia cerita Nah, dia sendiri yang nemuin titik-titik mananya yang bikin dia depresi. Jadi dia dengan diverbalin, gua sama cewek gua tuh gak ngerti gua banget. Nah, tapi pas di situ dia mikir apa yang bikin ceweknya dia nggak ngerti dia, gitu. Akhirnya dia introspeksi diri, gitu. Jadi akhirnya dia itu sendiri, gitu. Akhirnya gua ada kesimpulan bahwa dengan ngopi di Mental Kita Cafe. Iya. Apa? Masuk. Dengan ngopi di Mental Kita Cafe kita bisa ngobrol, ngerilis perasaan. Ya kali-kali aja masalah lu itu terurai sendiri. Kan karena kadang penyakit mental tuh kadang nggak usah disembuhin sama obat-obat something ya. Betul. Iya, emang juga katanya terkadang kalau kita ke psikolog itu dikasih obat gitu maksudnya. Iya. Penenang itu atau gimana kan? Iya, ada memang yang berefek di tingkatan tertentu, ada yang gitu. Tapi step pertamanya menurut gua penanganan pertamanya adalah ngobrol sih ya benar. Ngobrol dulu gitu. Iya, lu kan nggak bisa langsung ke psikiater. Kalau lu penyakit mental lu tuh belum didiagnosis atau belum divonis sama si psikolog. Kan psikolog sama psikiater beda tuh. Psikiater lebih yang ke ngasih resep. Psikolog lebih ke ngomongin yang abstrak, cerita lu, mental lu gitu. Jadi gini juga mas, maksud gua nih kalau gua pribadi, nih Bill, gua tuh juga kayak apa ya? Maksud gua juga nggak ngerasain kayak punya penyakit mental atau gua kena mental health atau gimana gitu. Atau gue seorang dokter bukan nih, apa gue pernah ngerasain zaman dulu gitu. Gue tuh sempat kayak nggak percaya, bener nggak sih kalau kayak gini-gini tuh ada gitu. Kalau lu pribadi gimana Bil? Kalau gue pribadi, gue sendiri ngerasain sih. Jadi kayak gue tuh nggak bisa cerita gitu, nggak bisa cerita sama orang. Lebih baik memendam gitu. Tapi kalau dipendam terus, kita juga ya negatif malah ujung-ujungnya kan, ujung-ujungnya negatif gitu. Jadi menurut gua ya, ini komunitas di mental kita tuh berbayar sih mas? Enggak dan nggak terikat juga. Jadi orang-orang yang datang sini ya come and go aja. Jadi viewer bisa datang ke sini ya? Bisa sini dong, bisa sini. Dan nggak berbayar juga ya? Iya bang, gua mau cerita dong. Atau lu nulis di DM di Mental Kita Cafe di Instagram misalnya, bang gua mau cerita dong, janji ketemu. Ya ayo. Bisa janjian lah gitu ya? Iya, paling gitu. Nanti kita bikin Instagramnya mas ya? Iya. Jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya udah apa namanya wah gue juga udah nggak bisa ngehandle nih. Iya susah. Udah ngomonginnya udah harus klinis nih. Berat lah gitu ya. Mungkin gue akan ngerekomendasiin ke teman-teman psikolog. Tenang aja ya, langsung ke psikolog juga. Iya. Ya kalau misalkan berat ya mas. Iya. Kalau misalkan berat. Ya kebetulan ada lah beberapa teman-teman gue yang pokoknya kenalan psikolog yang gitu ya. Ada gitu yang bisa jadi konselor lah ya, jadi konsultasi lah, bisa konsultasi lah dia gitu. Kalau gua di sini dan teman-teman cuma jadi teman nongkrong aja, tapi nongkrongnya ngobrolin yang kayak gitu. Ya tadi kan lu bilang tadi Bill, gua mau mau curhat tapi nggak bisa. Gua kan nggak bisa Bill, tapi nggak mau. Kenapa? Gua aja mau ngomongin mental gua sendiri tanggung. Betul. Iya. Kalau sesama laki kali ya? Iya, sesama laki bisa tuh ngomongin. Paling soalnya kita udah ketakutan sendiri sama respon teman kita. Betul. Jadi gua ngomong nih, Mas Nur, kayaknya gua lagi benci banget sama bokap gua nih. Gua begini belum. Paling tol-tololin ya mas? Iya, malah sama dia ditololin biasanya ya, dan gak semua orang. Sama bukan ditol-tololin sih kayak
lu kayak gak ada nasib sih Iya. gitu kan. Iya, atau enggak malah lu cipta lebih. Iya. Malah gue sih Malah nasib jadinya. iya kan, malah ya mau lu mau dengerin cerita gue tapi Bukannya yang pendengar. iya, Benar. tapi lu gak mau dengerin cerita gue juga gitu kan. Benar. Jadi mental kita tuh dibuat untuk orang-orang yang pengen Ya buat curhat ya di luar sana lah banyak lah. Mungkin bisa sambil ngopi. rekomendasinya ya kan, Mas? mungkin kopi shop juga, kopi shop yang beda dari yang lain lainnya ini doang. Iya. Iya. betul. Yang bikin beda ya, Betul, gitu betul, kan. betul. Kan biasanya kan cuma mengandalkan view, View, ya kan? Atau musik, gitu kan. gitu. Kalau di mental kita tuh memang benar-benar mungkin ya menurut gua nih menurut gua. Ya, Jadi kayak orang-orang datang, income-nya buat mereka datang ya mereka curhat. ya buat ngobrol-ngobrol Iya, ya. mental juga gitu kan, ya. Iya. Ini semua tergabung dalam ini gua ketemunya malah belakangan. Nah. Nama mental kita itu mental kita yang nggak dispasi, ya kan nggak dispasi kan. Di tengah-tengah katanya ada kata talk. Talk tuh, mental. Mental, Iya, ya kan? talk. Mental, Betul, ya betul. talk itu ya itu. Mental. Iya. Nah, kalau misalnya mau dipecah-pecah secara anonim ya, apa sih anonim lagi apa? Akronim. Ya. Jadi men cowok-cowok, Ya, talk, it, titik-titik. Oh, gitu. Jadi cowok yang ngobrolin, Filosofinya itu ya. ya banyak bisa Banyak ya, Ah. banyak banget gua gitu. Gua tuh awal-awal kenal mental kita tuh kata gua nih apa ya, musik atau apa. Tapi lu pernah lihat nggak di mana postingan siapa? Apa? Postingan biasa. Siapa? Barista dagelan. Siapa lagi? Kalau bukan barista dagelan. Nah, makanya gue sering dibantu sama Bos Umur di suatu malam gue bertemu sama dia dan kita langsung klop. Ya udah, kita langsung ngomongin konten. Bikin konten, Bi. Iya. Kontenan ya. Konten-konten ucul gitu kan. Betul, Iya, iya. ya. Buat ketawa orang, kan Oke. seneng tuh. Jadi apa lagi Mas? Mau ngobrolin mental lagi? Ya. Masih lanjut? Apa Ya, kita terserah. mau lanjut ke program-program mental kita tuh Mas? Gua ngeliat tuh di Instagram Mbak. Ada program-program apa aja tuh Mas? Program apa aja sih yang ada di mental Iya. kita, Mas? Ini seru-seru banget tuh, Bi. Seru banget. Iya. Iya. Ya berbayar atau gimana gitu? Cara Oke. itunya gitu kan. Oke. Nah, jadi secara sejarah gue kan baru bikin akun aja tuh akun komunitas ya Yap. di DBH tadi terus Nah. gue berubah jadi mental kita community. Nah, gue ada rezeki dan gue hasil tabungan. Ya. Ya gue bikin ini, gue ngebangun mental kita coffee ini gitu. Mental kita coffee. Tadinya gue sebenarnya mau bikin rumah komunitas, tapi karena gue nobody, gue bukan siapa-siapa, gue juga bukan dokter. Siapa yang mau datang ke gue? Ya. Oh, oke. Gue siapa kali gitu ya? Gue bilang siapa? gitu. Gitu. Siapa nih? Mau sokap emang. Gak sok-sok apa? Iya. Nah, ya udah gue cari ritual anak muda, lifestyle anak muda sekarang, anak-anak remaja sekarang apa sih? Yang lagi rame gitu. Apa yang lagi rame? Hmm. Kan udah bukan lagi tempat kalau generasinya kuas umur Betul. ini dingdong, main dingdong, Ya. main biliar. Main becekan sih gue Mas. Kalau generasi gue sih masih bukan ini, bukan dingdong ya. Masih gambaran tuh. Cabut lu. Lu seumuran sama gua lu. Udah deh, kita kata aja ngomongin umur mah. Oke. Ah, tuh aja lebih tua dia kayak gitu kan. Pastinya. Ya, gitu. Jadi gue pengen ya ngincar lifestyle deh. Oh, ternyata coffee shop. Bisa. Gue bukan anak kopi, gue kagak ngerti kopi dan gue juga kagak ngopi. Yap. Nah, gue lebih kayak nyusu sih. Beda tuh. Terus gue lebih kayak nyusu. Nah, ya udah gue pelajari dikit-dikit. Terus gue juga ada bekal pengetahuan tentang bisnis. Ya udah, ayo. Oh iya. Bikin. Sebentar. Kenapa bukannya kopi gitu aja? Nah itu Awalnya dia. gitu kan coba. Itu tadi lifestyle. Oh, lifestyle dulu. Oh iya, lifestyle ya. Sekarang anak-anak Lifestyle dulu. sekarang tuh Yang lagi booming tuh apa sih? merasakan kemana sih? Oh, oke, gue list tuh clubbing. Clubbing. Apa sih? Oh, berarti di list dulu clubbing Iya, gitu kan clubbing. ya. Terus tadi tuh dingdong biliar udah nggak dilihat. Ya. Warnet. Warnet. Ya, sekarang iya, udah nggak warnet. dilihat. Sekarang orang udah Tua lu kelihatan. miringin HP semua kan. Sekarang orang udah miringin HP, kalau Ya. nggak ngurusin HP Ya. nggak depo ya. Yoi. Ya kan. Depok, ya Depok. Selap lu ya. Enggak, enggak. Gitu Star. Cabut lu. Nah, ya gue ngambil trennya aja coffee shop. Ya. Enggak. Ya udah gue nekat aja. Gue cari temen-temen yang kenal sama yang tahu dunia kopi gitu. Ya. Ya udah gue gandeng, ajarin gue dong gimana sih apa sih gitu.
yang pada akhirnya gue juga nggak terlalu itu kan karena gue sebagai pemilik bisnis ya, pemiliknya tetap Allah Makiga Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi gue dititipin, ya udah, gue kan mesti ngeliat dari helikopter view mesti ngeliat dari atas gitu, ya gue bisa ngerti tapi sedikit basic aja, paling knowledge-nya lah gitu. Tapi untuk ngeracik sendiri apa segala, ya gue suruh teman-teman adik-adik gue gitu. Yang turun tangan lah. Yang turun tangan atau dalam hal ini baristanya. Enggak gitu. Turun tangan kan? Bukan. Oh, bukan. Tadi turun tangan gimana sih? Dalam hal ini baristanya gitu, terus pegawai gue gitu. Yang gue hire beberapa ya anak-anak yang broken home itu sendiri gitu. Daripada lu gabut, berarti ada yang orang yang broken home ambil gitu ya. Iya, jadi bukan orang tua dan lu mulu gitu. Oke, satu pertanyaan lagi nih Mas sebelum kita closingan. Apa sih langkah ke depannya untuk mental kita buat kalangan remaja pada saat ini? Apa nih maksudnya? Iya. Pencapaian apa bukan? Pencapaian apa yang mau dicapai di apa sama mimpi-mimpi juga kali ya? Iya, mimpi-mimpi juga boleh. Boleh. Upgrade apa di mental kita ya kan gitu. Oke, kalau misalnya tadi kan sedikit ya ngomongin program. Ya program-program yang gue jalanin ya tetap aja berbau-bau edukasi. Tapi gue bikinnya edukasinya lebih ke jalanan, street aja gitu. Non formal. Non formal ya. Jadi kayak bikin workshop, tapi ya di mana nggak terlalu ada pematerinya, tapi kita sharing aja semua yang punya ide gitu kan. Jadi gue suka bikin kelas ya apa? Ya ngumpul-ngumpul ngomongin bedah film, bedah lagu. Misalnya kayak lagunya Radiohead Creep. Nih misalnya kita bedah secara liriknya, terus filosofi penulisnya gimana sih, Tom York itu nulisnya kenapa kayak gitu. Jadi kita bedah, ada yang film juga kita bedah tentang mental gitu ya. Terus juga sekarang lagi berjalan program-program yang berbau ngerilis keresahan. Contohnya kayak apa? Kelas stand up comedy. Kelas stand up comedy. Lu udah lihat belum? Udah lihat. Gimana lihatnya lu? Di sini. Emang lu udah follow Instagramnya? Di IG-nya Enggak, lu follow dulu. Ntar gua follow. Enggak. Ntar gua follow. Enggak lanjut nih kalau enggak follow. Enggak follow. Masukin lu yang 2000 itu follow ya. Siap. Ya, 2000 apa? 2000 akun. Bangke. Ya. Maksud gue gitu. Jadi ada program-program gitu. Terus gue juga beberapa kali bikin kelas songwriting. Belajar menulis lagu. Ya, menulis lagu. Doi pernah ikutan nih? Pernah ikutan ya, Bu. Nulis lagu, kadang gue nulis ini cerpen, salah. Dan kita kan juga bikin band nih. Oh iya, bikin band. Namanya tau apa? Apa? Anestesi. Anestesi kan kayak bahasa kedokteran ya. Iya lah. Yang buat apa? Kebal kan. Itu apa? Gua di alirannya apa tuh? Tim suling gua. Alirannya apa? Alirannya kita chicken rock. Iya. Chicken rock gitu. Chicken rock. Ngomong apa lu? Musing. Jangan belum ada musik ya. Belum keluar ya. Kayak gitu tuh. Nah, songwriting dan ya ada juga yang kelas-kelas mental, ya udah saling ngumpul aja. Kita kadang-kadang buka Zoom waktu pandemi Covid tuh, buka Zoom tuh. Zoom apa? Zoom meeting. Apa Zoom kamera? Bukan. Zoom meeting. Kadang-kadang misalnya ada tema misalnya ngomongin tentang bipolar atau ngomongin tentang ateisme, ngomongin agnostisme ada gitu. Situ ya. Ada temanya, tapi nanti itu cuma sebentar doang. Ganti-ganti. Nantinya setelahnya, misalnya ngomongin agnostiknya, itu ngomongin setengah jam doang. Sisanya ya udah saling curhat gitu ya. Gue lagi ngerasa gini nih seminggu ini nih. Ya udah ada yang saling ngasih support, ada yang saling adu nasib gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu berjalan gitu. Kayak gitu sih. Lo mau ngobrol nggak soal mental? Nanti aja. Mas, gue juga mau ngobrol Mas. Gue bisulan mulu kenapa ya? Lah, katanya suruh ngobrol. Kan gue bisulan mulu kenapa nih? Aduh, itu mah bukan bisulan. Lu aja makan telur mulu. Oh, telurnya yang bisul. Telurnya bisul. Oke. Gimana nih? Mungkin cukup ya. Cukup. Gak mau kasih saran-saran buat teman-teman. Ya, saran-saran dulu aja deh buat teman-teman Mas. Apa tuh Mas? Saran-sarannya? Atau saran-saran buat yang mental. Ya, iya boleh. Ya, saran dan doa gue untuk mental kita sendiri ya. Ini sebagai mental kita gue jadiin kan anak gue ya, karya gue kan ya. Maksud gue ya kedepannya tadi ngomongin mimpi, dreams ya. Ya ini tuh jadi tempat yang
rumah kedua. Kita juga ada jinglenya. Nanti kalau boleh, guys. Boleh. Cuma semenit lebih kok diputerin lagi. Boleh. Apa? Ini di rumah kedua, second home gitu. Jadi lu di rumah lagi bete, di tongkrongan juga udah pada cabut-cabutan, gitu, udah pada punya kesibukan masing-masing. Kesini aja lo gitu, ngobrol sama gua, ngobrol sama teman-teman yang lain. Kita kenal nggak kenal, gua sering kok. Salah satu treatment lu gitu tuh. Nggak apa-apa ya dikit ya. Nggak apa-apa, ntar kita tampilin ya. Treatment lu tuh gitu, gua sering. Orang nggak kenal ya gua misalnya kayak di situ tuh lagi rame. Ya. Iya rame banget ya. Gua kenal nggak kenal, gua samperin. Hey guys, dari mana guys? Gimana bokap lu? Lu keluarga lu gimana? Nanya kabar gitu ya? Nanya kabar. Secara testimonial, nah ini penting nih. Gua juga bangga juga sih. Yeah. Teman-teman yang datang ngomong apa? Gua kalau ke coffee shop lain datang gua 20 kali, 30 kali. Yang ditanya cuma sugarless, manis apa enggak? Es batunya banyak apa enggak? Yeah. Oh di sini gue sekali datang udah langsung ditanyain bokap gue tuh kerja apa? Gimana komunikasi gue sama bokap gue? Yeah. Gitu. Jadi gue merasa ada servis lebih ya. Iya, benar. Ya kan kalau kata nabi gue ya, ngomongnya ya sama bareng. Sama kita sama. Walaupun sipit begini ya. Oh, dia tuh engkau. Iya, oh dia. Malah kali. Ya jadi Mualaf dari kecil gitu dia ngomong gitu. Ngomong kayak gitu tuh gua langsung wah anjir, ini perlu gue terusin. Kata nabi gua ngomong sampaikanlah walau satu ayat. Kan? Sampaikan walau satu ayat. Ya udah gue cuma ngomong, kayaknya lu bunuh diri jangan pakai itu deh, misalnya gitu. Tapi ngasih insight buat dia, ya gue udah senang. Tapi kalau gua sih cuma satu ayat sih mas. Apa tuh? Robi ayana, irobikuma tukaziban. Masa? Sih nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Gue boleh nggak? Apa tuh? Fastabiko khairat. Apa tuh? Berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Iya enggak? Gua juga bisa. Tepuk tangan kali semuanya. Tepuk tangan enggak? Oke, kayak gitu ya. Jadi ujung-ujungnya pesan gue ya itu tadi lu bilang satu apa? Dusta mana lagi yang kau itu? Maka nikmat mana Tuhan manakah yang kau dustakan? Iya, sorry. Gitu kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya lu ngerasa hidup lu bermasalah bla 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 bla, kayaknya lu kurang bersyukur deh. Lu mendustakan nikmatnya dia deh. Jangan-jangan ke situ gitu. Itu tuh ujung omongan gua sering ke teman-teman yang punya keluhan. Dan lalu ke lu bilang setelah itu next step-nya pas udah berdamai sama diri sendiri bahwa dia kurang bersyukur, ternyata udah dikasih oksigen gratis gitu. Nah, sekarang mau ngapain lu kalau udah bersyukur? Yang lu bilang tadi, pas Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya udah, berlomba dalam kebaikan. Program gua, Dreams gua di sini tuh jadi rumah kedua yang bisa bikin lu tuh bisa berkarya. Oke, tepuk tangan lu. Ada 305.000 ada pokoknya. Ya gitu sih. Itu aja. Kayaknya mulia banget ya, tapi gue nggak sebagus yang lu dengar lah. Iya, betul. Kita juga jarang sih guys. Kita masih mencle ya. Udah Bil, gimana nih? Ya udah Mas, gitu aja. Untuk episode malam ini ya. Mental kita ya, episode yang keempat guys ya. Sama Bil Cina. Ya. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, and komen juga. Pantengin terus ya di Instagram kalau mau info-info ya. Mental kita di kafe. Mental kita di kafe ituin ya. Kita pamit undur diri. Gua Billy, gua Kosmul dan Yunas mental kita. Oke, Yunas mental kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.